kelompok C. Saya merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar jurusan keperawatan. Kali ini saya akan membuat video mengenai BHD atau Bantuan Hidup Dasar dan Manajemen Airway. Pengertian BHD atau Bantuan Hidup Dasar yaitu tindakan untuk mempertahankan atau mengembalikan hidup seseorang dengan cara RJP atau resusitasi jantung paru, seperti hal-hal yang menyangkut dengan perawatan gawat darurat, di mana BHD itu terdiri dari danger, di mana aman penolong, aman lingkungan, dan aman pasien. Dan selanjutnya yaitu respon, mengecek respon pasien, dan sen, seperti meminta pertolongan. Lalu kita melakukan airway, itu jalan napasnya, melihat apakah ada sumbatan atau tidak dengan cara head till dan chin lift. Jika pasien tersebut tidak mengalami luka jejas atau fraktur pada servikal. Dan langkah selanjutnya yaitu breathing, mengecek apakah pasien tersebut ada nafas atau tidak. Dan jika tidak ada nafas dan tidak ada nadi, maka lakukan CPR atau RJP pada pasien tersebut, karena 10 menit tidak dapat pertolongan apapun, pasien akan meninggal dunia. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan tindakan CPR dan manajemen airway. Berikut videonya. Pertama, aseptic gel untuk cuci tangan. Yang kedua yaitu handscoon steril dan masker, stetoskop, CPR. Karena di sini tidak ada ambu bag, jadi saya menggunakan CPR yang mouth to mouth. Dan ada masker oksigen. Terus oksigennya tidak ada, jadi kita pakai maskernya saja. Untuk RJP yaitu kita berlutut begini dan posisi tangan lurus, tidak bengkok, dan posisi tangan diambil dari setiap pasien, lalu pas di tengah tulang sternum dada, dan yang menyentuh tulang sternum adalah yang ini. Posisi tangannya itu begini. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu danger, aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Dan kita melakukan respon, cek respon pasien. Pak, tidak ada respon sama sekali. Kita memberikan rangsang nyeri, yaitu di tulang sternumnya. Apabila pasien tidak ada respon sama sekali, maka kita periksa nadi karotis. Untuk mencari nadi karotis, kita hanya butuh waktu 10 detik. Tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka kita langsung meminta tolong, di sini ada orang tidak sadarkan diri. Lalu periksa airway-nya, jalan napasnya, dengan cara head till dan chin lift. Apakah pasien tersebut tidak ada sumbatan, langsung kita RJP. Dan kalau ada sumbatan, bersihkan dulu dengan menggunakan section atau sejenisnya. Nah, pasien tersebut tidak ada sumbatan sama sekali, kita periksa nadi karotisnya. Apabila tidak ada nadi karotis, tidak ada nafas, maka kita lakukan RJP secepat mungkin. Sebelum melakukan tindakan RJP, sebaiknya kita melakukan EKG atau rekam jantung untuk melihat gambaran EKG VT atau gambaran EKG VF, karena hanya ada dua yang bisa dilakukan RJP, yaitu gambaran EKG VT dan VF seperti gambar tersebut. Posisinya itu begini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Selanjutnya, berikan ventilasi pada pasien tersebut sebanyak 2 kali. Itu dengan menutup hidungnya dan memberi napas buatan.
3, 4. Lalu kalau masih tidak ada napas, lanjutkan RJP seperti tadi. RJP dilakukan sebanyak 5 siklus dan setiap satu siklus berlangsung. Lakukan pengecekan nadi karotis dan nafas pada pasien. Dan dilakukan selama 5 siklus. Apabila 5 siklus ada perubahan, kita cek nadi karotis. Dan lalu periksa nafasnya. Apabila ada nafas, ada nadi, hentikan tindakan RJP. Kalau tidak ada. Kalau ada nadi, tidak ada nafas, lakukan ventilasi. Kalau ada nafas, tidak ada nadi, lakukan RJP. Kalau ada dua-dua, hentikan tindakan tersebut. Lalu posisikan pasien dengan posisi recovery. Jika pasien tersebut tidak didapatkan tanda-tanda trauma, dilakukan pada korban tidak sadar dengan adanya nadi dan nafas. Posisi ini dapat menjaga jalan napas tetap terbuka sambil menunggu ambulans datang. Jika ambulans sudah datang, lalu pasangkan masker NRM yang konsentrasi oksigennya 100%. Setelah dilakukan 5 siklus tadi dan alhamdulillah pasien tersebut ada nafas dan ada nadi, lakukan segera pemasangan oksigen. Saya di sini pakai masker oksigen karena tidak ada masker NRM. Permisi ya Bu. Dan sambungkan ke tabung oksigen karena tabung oksigen tidak ada, dan kita bikin saja. Posisikan pasien dengan posisi semipolar atau polar dan tanyakan kepada pasien apakah posisi pasien nyaman dengan posisi semipolar atau bagaimana. Dan pastikan apabila pasien tersebut kembali begitu, maka lakukan RJP sampai ada tanda-tanda bahwa pasien tersebut tidak dapat ditolong lagi, jadi kita berhenti untuk RJP atau pasien sudah sadarkan diri. Itulah tadi video dari saya sendiri Nur Aisyah Jisamba. Memohon maaf jika ada kesalahan dari video tersebut karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Demikian akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.